Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu koneksi batin sesungguhnya antara kamu dan dia. Koneksi batin sesungguhnya antara kamu dan dia. Sora akan selalu ingetin bahwa pembacaan untuk banyak orang ya, jadi belum tentu cocok sama kamu. Ini umum, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang nggak cocok, santai aja, karena memang mungkin tidak bisa untuk mengcover semua orang ya teman-teman. Hari ini Sora akan pakai tebaran 9 ya, tebaran yang cukup terkenal ya, salah satu yang paling banyak disukain kalau Sora pakai tebaran ini. Teman-teman yang pengen energinya lebih fokus, cuman hanya untuk kamu, boleh personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot. Energinya nanti cuma fokus untuk kamu aja. Oke. Kita coba lihat di sini ada energi seperti apa ya. Kita keluarkan dulu 9 kartu. Oke. Nah, ini ada koneksi batin apa nih antara kamu sama dia. Kita lihat dulu ada koneksi kuat apa. Kita buka satu persatu kartunya. Ada power, wow. Ada let go. Ya, ada embrace, oke. Ada temptations, ada feelings. Wow, ini kartu utamanya feelings atau perasaan, ya. Ada keterbukaan, ya, teman-teman. Di sini ada Cupid, ada ingin bersatu kembali. Wow, di candle ada dreams. Oke, bagus banget ya. Kita coba sekarang lihat dulu, teman-teman. Memang ya, hubungan ini itu banyak sekali dikuasai oleh yang namanya emosi atau yang namanya perasaan terdalam ya, pakai feelings gitu ya. Dan emotions ini itu ya semakin menguat ketika sudah banyak sekali pengalaman yang dilewati di antara kalian ya. Jadi ada rasa secara di dalam, perasaan batin, emosi itu semakin dalam ya. Kuat terasa ketika sudah eksplorasi perasaan masing-masing dan ketika sudah saling terkoneksi gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini itu karena ada memang kekuatan cinta di sana, ada kekuatan perasaan di sana, ada api asmara di sana ya. Dan api asmara itu adalah sesuatu yang sangat kuat, yang sangat mungkin saling menarik antara kamu sama dia. Jadi ada kekuatan cinta yang sangat kuat di sini ya, yang saling tarik menarik antara kamu sama dia. Itu jelas terlihat ya. Yang mana walaupun kalian mungkin gak deket secara fisik gitu ya, akan selalu dekat secara energi atau secara perasaan ya. Namun perasaan ini pun adalah perasaan yang penuh dengan keikhlasan. Kalau Sora lihat di sini ya, apalagi saat ini ya, ada energi di mana ada satu keikhlasan ya. Mungkin dalam hubungan ini ada kendala atau ada hambatan gitu ya. Tapi di sini ada energi keikhlasan di mana saling kamu dan dia mempercayai bahwa semesta akan melakukan bagiannya dan akan ada waktunya dari semesta. Kalau memang artinya kalian bisa bersama-sama atau kalian bisa bersatu kembali ya. Hubungan ini juga mengajarkan kamu mungkin dan dia sama-sama bagaimana menjadi ikhlas dalam memberi, dalam mencintai, dalam menyayangi ya. Dan perasaan ini juga yang membawa energi untuk bisa bersatu kembali ya. Jadi ini adalah suatu hubungan yang mungkin saja berasa kayaknya udah nggak mungkin deh Sora, kita bisa bersatu lagi, kita bisa sama-sama kembali gitu ya. Tapi ini adalah hubungan yang ketika diikhlaskan justru bisa ada potensi untuk bisa kembali ya. Karena memang ini juga adalah energi yang sudah dijalankan sama semesta ya teman-teman. Dan perasaan ini itu adalah perasaan yang memang kalau Sora lihat, secara perasaan kalian banyak yang sudah merasakan bahwa ini memang jalan dari sebuah takdir semesta ya. Artinya memang ada koneksi ini, kalian bisa merasakan ini memang takdir semesta, semesta ada bagian di sini ya teman-teman. Dan ini sangat mungkin banget ya. Awalnya mungkin ada perasaan kayak denial, nggak yakin sama perasaan ini. Bener nggak sih kalau dia orangnya, bener nggak sih kalau dia the one, si satu-satunya itu untuk kita gitu ya. Cuman kalau Sora lihat di sini, ketika justru lebih membuka dan tidak menolak energi tersebut, tidak berusaha memungkiri ya, justru energi cintanya dapat bisa lebih diwujudkan dengan nyata ya.
perasaan ini dan kenapa bisa ada takdir cinta yang bisa mulai dilihat, mulai disadari, dan mulai bisa diterima. Karena memang hubungan ini sangat kuat banget untuk banyak mendapatkan pertanda, apalagi melalui mimpi, teman-teman ya. Jadi kamu sangat mungkin banget sering bermimpi soal dia, dia sangat mungkin banget sering bermimpi soal kamu. Itu karena ada koneksi yang tadi Sora udah bilang. Ya, jadi dalam mimpi itu mungkin ada pesan, ada pertanda, teman-teman ya. Kalau Sora lihat di sini, yang mana itu semakin memperkuat kalau di bawah alam sadar pun kalian terhubung ya. Ini juga adalah hubungan yang seperti sejauh apapun kalian berusaha menghindar, berusaha untuk kabur dari relationship ini akan selalu ada energi seperti ingin selalu bersatu kembali. Kenapa? Karena ada kekuatan cinta, kekuatan magnet yang selalu memanggil kembali. Jadi mau pergi kemanapun ya ujungnya balik lagi gitu ya. Dan ini adalah cinta yang murni ya, ada perasaan jatuh cinta, ada perasaan berbunga-bunga di sana gitu ya. Sebenarnya memang kalau Sora lihat dari awal tuh sudah ada perasaan ini ya. Dan kalau Sora lihat di sini pada saat ini juga ya teman-teman, kalian itu sedang juga selain ada ikhlas, selain ada potensi untuk kembali, tapi di sini juga ada situasi di mana sama-sama saling mencoba untuk kamu mencari energi tuntunan dari semesta, dia juga mencari energi tuntunan dari semesta. Jadi kalian berdua itu sama-sama lagi proses yang kayak, yuk kita sama-sama merenung, sama-sama berpikir apakah kita memang ditakdirkan sama-sama, apakah ini memang ada jalan untuk kita sama-sama. Tapi di sini ada sebuah energi keterbukaan ya, yang Sora bisa lihat. Karena memang hubungan ini itu punya banyak sekali hasrat ya, hasrat secara perasaan, hasrat secara seksualitas, hasrat secara fisik ataupun secara batin ya. Dari awal pertemuan kamu dengan dia itu memang sudah langsung energi jatuh cintanya kuat ya, energi suka, jatuh cinta, nyaman dan sebagainya itu langsung apinya itu ibaratnya langsung membara, langsung ada api yang besar, langsung ada perasaan suka yang besar juga gitu ya. Nah, ini juga banyak sekali hasrat di sini, teman-teman, yang menggebu-gebu. Jadi bisa saja ada yang mungkin sangat-sangat posesif, ada juga yang sangat-sangat bernafsu ya, dalam tanda kutip untuk memiliki dan sebagainya ya. Namun kalau Sora lihat di sini ya, ada perasaan saat ini kalau Sora lihat di sini yang dipikirkan adalah memang energi untuk bisa ikhlas menjalankan hubungan ini. Ya, kenapa? Karena kalau Sora lihat di sini ada hal-hal yang memang sedang harus dipertimbangkan. Salah satunya adalah memang untuk bisa terbuka. Jadi mungkin banget ya teman-teman di sini ada yang diantara kalian tuh mungkin punya isu untuk sulit untuk terbuka, sulit untuk percaya gitu ya. Dan saat ini kalau yang Sora lihat, energi cintanya itu memang semakin ditolak, semakin susah, semakin diikhlaskan justru semakin bisa lembut energinya kalau yang Sora lihat di sini ya. Dan apa yang sedang terjadi di sini sedang sama-sama meyakinkan diri gitu ya, untuk hubungan ini apakah memang bisa berlangsung ke depannya atau tidak gitu. Karena memang dorongan untuk kembali, dorongan untuk membuka cinta kembali itu sangat kuat. Sekarang kita coba lihat dulu ya, siapa ya sebenarnya orang ini, ciri-cirinya dia siapa sebenarnya orang ini ya. Kita coba lihat ya. Yang pertama, orang ini itu pemimpi, dia punya banyak kenalan, dia punya banyak networking. Kamu juga mungkin kenalan sama dia melalui networking kamu, dari teman-teman kamu juga, dari kenalan-kenalan kamu juga, atau ada yang dari kalian kenalan sama dia melalui sosial media gitu ya. Dia bisa juga kerjanya berhubungan dengan sosial media, internet gitu ya, komputer. Nah, orang ini juga mungkin adalah orang yang bermula dari temenan dulu sama kamu ya. Orang ini bermula temenan sama kamu, menunjukkan sikap yang dia tuh bisa baik banget sama kamu, dia bisa suportif banget sama kamu ya. Tapi ternyata mungkin sekali di sini ya ada isu yang ternyata mungkin ya dia itu ada orang ketiganya ya, ada godaan atau dari luar teman-teman kalau Sora lihat di sini ya. Dan kalau Sora lihat
orang selain ada godaan dari pihak ketiga, saya di sini juga ada yang mungkin selain ada orang ketiga yang dalam arti lawan jenis, ada juga yang mungkin di sini memang ada yang masih terkendala harus masih mengurus orang tua kayak gitu ya, harus mengurus keluarga kalau yang Sora lihat di sini, sehingga dia kayak belum bisa benar-benar luas ruang lingkupnya itu bebas ya. Orangnya itu cenderung tertutup teman-teman ya. Di sini banyak hal yang dia tertutup orangnya kayak gitu ya. Dan orangnya juga mungkin saja ya butuh waktu untuk terbuka ya. Kita lihat ada isu apa di antara kalian. Teman-teman di sini banyak kesetresan ya, banyak stres, banyak hal yang mengganggu, banyak hal-hal yang di sana dan sini mungkin masih banyak hal-hal yang bikin khawatir. Dan ini juga ngomongin soal perencanaan teman-teman ya. Jadi mungkin saja ya di sini belum ada perencanaan yang jelas mungkin soal hubungan, mungkin juga belum ada keterbukaan. Ini juga mungkin belum ngomongin soal nanti ke depannya mau seperti apa ya. Karena di sini juga mungkin ngomongin soal kestabilan dalam banyak hal ya, pikiran dan sebagainya. Selain itu ya teman-teman, ini adalah orang yang kayak takut ditinggal. Ya, jadi kayak selalu dalam tanda kutip mungkin punya orang ketiga pun, karena dia itu kayak merasa dalam tanda kutip mungkin harus butuh cadangan gitu ya teman-teman. Karena orang ini mungkin aja pernah ditinggalin gitu ya, dia harus sendirian gitu ya. Jadi dia tuh kayak takut ditinggal gitu ya. Dan orang ini juga pernah ada yang dikhianati, pernah ada yang kepercayaannya dilukai. Biasanya gitu ya, kadang-kadang orang yang tidak bagus dalam mengelola emosi, trauma dan sebagainya, ketika dia jadi korban, dia berikutnya akan jadi pelaku ya. Pernah dengar nggak kalau orang-orang yang, tidak semua sih, tapi ada orang yang misalnya contoh ya, masa kecilnya itu sering dimarahin melihat kekerasan, dia akan menjadi pelaku kekerasan karena ada trauma di sana ya. Dan orang ini juga kalau Sora lihat di satu sisi lain ada ketidakpastian, ada yang dia itu nggak yakin gitu ya dengan dirinya sendiri. Itu yang terjadi teman-teman ya. Tapi koneksi itu tidak bisa terhenti begitu aja gitu ya. Bagaimana perasaan dia saat ini sama kamu? Teman-teman, orang ini sekarang masih punya banyak bayangan, ilusi, hayalan soal kamu teman-teman ya. Dan orang ini mungkin saja merasa ya ada sisinya dia itu kayak terjebak dalam situasi dan kesalahan yang sudah dia buat sebelumnya teman-teman ya. Dan sebenarnya dia merasa sangat-sangat masih terkoneksi sama kamu secara perasaan. Bagaimana situasi hubungan kamu saat ini sama dia? Ada keraguan-raguan, ada ketidakyakinan, entah kamu itu tidak yakin sama dia, atau mungkin dia juga yang banyak bingung bagaimana mulai lagi komunikasi sama kamu tuh ya. Ini banyak kebingungan, banyak keraguan karena mungkin situasi sekarang sudah seperti sekarang ya. Dia juga mungkin sudah terbuka ya gitu ya. Artinya dia bohong sama kamu, atau dia di sini ada orang ketiga dan sebagainya, itu pun menjadi satu kendala gitu ya. Dan kalian itu beda pendapat, itu yang jadi sekarang salah satu kekhawatiran dia juga gitu ya. Cuman semakin kesini itu dia merasa koneksi sama kamu tuh semakin intens ya. Tadi kan Sora udah bilang, melalui mimpi, melalui banyak hal gitu ya. Jadi dia susah untuk melawan hasrat dia yang sangat kuat sama kamu teman-teman ya. Jadi semakin dia jauh, semakin kuat dia tertarik sama kamu, semakin dia pingin sama kamu teman-teman di sini kalau yang Sora lihat ya. Apalagi kalau Sora lihat, semesta ini banyak memberikan dia petunjuk, banyak mengarahkan dia kalau dia harus mengupayakan kamu gitu ya. Apalagi sekarang kamu mungkin jaga jarak sama dia. Nah ini dia tuh ngerasa kayak semesta itu kasih dia banyak pertanda, banyak firasat melalui mimpi, tanda-tanda kayak kalau dia mau kamu, dia harus mengusahakan gitu loh ya. Karena semakin intens rindu itu, emosi dia itu semakin naik turun teman-teman tanpa kamu. Ada emosi yang semakin dalam, ada emosi yang semakin kuat, semakin berjalan semakin kuat, dan semakin ngerasa bersalah ya atas apa yang sudah terjadi, yang dia rasakan. Dia itu teman-teman pingin memperbaiki kesalahan atau hal yang sudah terjadi di antara kalian. Karena kalau Sora lihat di sini, ya dia kan Sora udah ngomong dia ngerasa bersalah sama apa yang udah dia lakukan sama kamu atau apa yang udah dia katakan sama kamu, dan dia berharap masih bisa memperbaikinya. Ya,
Karena perasaan ini sangat intens. Jadi sebenarnya dia pun bingung, kenapa ya kok aku intens banget perasaannya sama kamu, ya. Orang ini sedang mempersiapkan diri untuk memperbaiki diri dan untuk supaya kedepannya bisa lebih baik. Berarti mungkin di sini ada proses introspeksi, ada proses kayak betulin diri sendiri gitu ya. Tuh, karena di sini banyak energi pembelajaran. Mungkin sekali teman-teman, dia banyak mendapat pembelajaran melalui proses yang sedang terjadi di antara kalian. Salah satunya dia banyak menerima konsekuensi dari apa yang sudah dia lakukan ya teman-teman. Dan menurut dia itu adalah konsekuensi dari kesalahannya dia. Dia juga sangat merindukan sentuhan fisik dengan kamu, ya, sentuhan fisik dengan kamu, koneksi secara fisik sama kamu, ya. Dan sebelumnya itu dia mengakui memang salahnya dia yang mungkin tidak ready atau tidak siap untuk kamu, ya. Dan dia juga menyesal karena ternyata rumput tetangga tidak lebih hijau gitu ya. Ternyata menginginkan orang lain tuh belum tentu lebih baik dari kamu gitu ya. Dan meskipun dia diem atau belum ada pergerakan teman-teman, sebenarnya ya dia itu merasa bersalah dan pingin minta maaf sama kamu atas apa yang sudah terjadi, ya. Dan artinya dia sadar bahwa apa yang terjadi di antara kalian itu adalah bukan salah kamu, salah dia. Dan kalau Sora lihat di sini, kalian itu udahannya banyak yang ngegantung, mungkin saling diem-dieman, saling blocking, saling ninggalin, saling ghosting gitu ya. Itu yang membuat kayak banyak hal-hal yang belum diungkapkan, belum diselesaikan gitu ya teman-teman. Dan dia tahu kesalahan dia itu sangat-sangat besar ke kamu. Makanya kalau Sora lihat di sini, semakin dia membuka dirinya, tapi di satu sisi dia juga ikhlas kalau mungkin kamu nggak mau sama dia, tapi justru keinginan untuk kembali itu juga semakin besar, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia itu berusaha untuk kayak apa ya yang mau aku lakukan berikutnya supaya nggak jadi satu kesalahan lagi gitu ya. Apa yang orang ini inginkan ke depannya sama kamu? Teman-teman, dia pingin datang. Di sini ada energi rider, udah jelas ya. Ada energi kedatangan, energi hadir kembali, energi bergerak datang ke arah kamu, ya. Untuk bisa hubungan ini dilanjutkan untuk jangka panjang. Ini juga adalah energi kedatangan, ya. Dia tuh sama kamu, teman-teman. Sorry, Sora belum siap. Dia itu jaraknya jauh, teman-teman, dari kamu. Jadi ini sangat mungkin sekali adalah energi LDR, ya. Makanya dia juga mau datang ke kamu juga bukan segampang itu, ya. Ada yang terpisah jarak, tempat gitu ya. Dan kalau Sora lihat ini ya, dia itu kayak pingin untuk bisa kokoh kembali hubungan di antara kalian. Nah, di sini ada satu pengokohan, peneguhan keputusan dia ya dari si divine masculine ini teman-teman untuk kamu tuh. Di sini ada energi dia tuh udah jelas dia pinginnya berpasangan sama kamu. Dan di sini adalah udah kokoh dari energi dia. Kalau dia yakin kamu juga masih menunggu dia untuk datang. Ya, dia tahu gitu ya. Di sini ada energi dia tahu dan dia merasa kayak dia yakin teguh karena kalian terkoneksi, perasaan kalian masih ada, kamu pun masih pingin melanjutkan hubungan ini gitu ya. Tuh. Ke arah pernikahan atau untuk kalian yang dalam pernikahan berarti masih terus mempertahankan pernikahannya. Ya, nasihat untuk kamu menghadapinya gimana? Nasihatnya, teman-teman, kalau memang kamu merasa kamu mungkin butuh waktu, ya, untuk percaya, silahkan kamu boleh tes sendiri atau kamu boleh uji ketulusan cinta dan sayangnya dia menurut tolak ukur kamu untuk mengukur dia tuh udah bener-bener emang bisa kamu percaya atau tidak. Kamu bisa uji sendirilah ibaratnya, ya. Karena kamu mungkin saja akan merasa surprise, kaget terhadap hal-hal yang kamu nggak pernah menyangka dia bisa lakukan itu. Jadi memang karena kalau Sora lihat di sini energi dari kartu Sora, kalian kan banyak yang bingung, banyak yang bimbang, ya. Jadi ketika masih bingung dan bingung, ya udah tes aja. Kalau dia sudah lewat dari tes yang kamu tentukan itu, ya berarti memang orang itu sudah siap untuk kamu. Tapi kalau enggak gitu ya teman-teman. Ya, orang ini juga datang dengan kontemplasi kok, dengan berpikir kok. Makanya kedatangan dia pun teman-teman butuh, kenapa nggak langsung ya. Dan karena sebenarnya yang dialami sama dia itu adalah jauh lebih dalam efeknya dari apa yang kamu lihat sih gitu. Kesannya dia kayak nggak kenapa-napa, padahal ada banyak perasaan yang terdampak di sini
ya. Untuk yang nanya kapan datangnya, teman-teman, di sini ada energi rider ya. Rider itu adalah jelas energi dari sebuah kedatangan dalam waktu yang segera, secepatnya. Jadi mungkin akan makan waktu harian atau mingguan aja gitu ya. Oke, kita sekarang mau coba lihat astrologi yang terungkap. Ini bisa jadi astrologi kamu, bisa jadi astrologi dia. Cek Sun, Moon, Rising, Venus. Oke. Ada Leo. Ada Taurus. Ada Pisces. Ada Libra. Nah, ada pertimbangan ya. Ada Cancer. Ada Gemini dan ada Sagittarius. Dicek ya. Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat ya untuk alfabet yang mungkin terungkap. Sebelum Sora ke alfabetnya, Sora minta izin dulu. Sora mau promosi untuk gelangnya. Teman-teman yang belum punya gelang clear quartz ya, ini stoknya sudah terbatas, tinggal dikit banget saat ini ya. Semakin menipis, silahkan dibeli. Ini adalah untuk energi pembersihan, teman-teman. Ini adalah clear quartz sendiri untuk pembersihan energi kamu yang energinya keblocking, cakranya keblocking. Itu akan mempersulit kamu secara emosional dan secara energi lain ya. Jadi ini import, udah Sora booster, bisa bersihin cakra, energi kamu lebih bagus buat grounding ya, melepaskan pola berulang di bawah alam sadar. Dan buat teman-teman juga ini bagus banget kalau kamu mau booster energi kamu jadi lebih bagus, auranya lebih bersih, lebih menarik pastinya. Oke. Nah, ini silahkan dibeli di Instagram Sora @sora_tarot. Atau yang masih selalu bingung, Kak, aku bingung nanyanya belinya gimana, udah klik aja link yang ada di kolom deskripsi, atau ada klik di link yang ada di pin komen. Udah tinggal klik aja, itu nanti nyambung ke Tokopedia, teman-teman ya. Sora udah masukin di Tokopedia, jadi kamu beli di Tokopedia juga bisa ya. Harganya lebih mahal karena dipotong komisi Tokopedia. Dan buat teman-teman yang beli di Tokopedia, jangan lupa cek inboxnya, karena Sora kasih kamu instruksi untuk resonetin sama gelangnya. Jadi ini ada caranya, instruksinya supaya dia sinkron sama kamu ya. Cek ya, kalau udah beli, cek inbox kamu. Oke. Harga 240.000 di Tokopedia lebih mahal, dijual sepasang, tidak dijual terpisah. Bintang lambang harapan, bulan lambang harga lambang perubahan. Ini kalau nggak punya sih sayang, karena nanti kalau udah habis, Sora tidak bisa restock kalau tidak ada minimum. Kalau ngambil itu mesti lusinan. Jadi kalau cuma ngambilnya 1-2 itu biasanya itu nggak bisa ya, nanti kena mahal di ongkos kirim dan sebagainya. Ada minimum kalau ambil ke supplier. Jadi berhubung masih ada, mendingan buruan dipesen. Teman-teman juga yang kepingin beli alat-alat pembacaan, pingin beli buku, pingin beli kartu, semua bisa ya di Instagram Sora @sora_tarot ya. Persona reading, baca bazi juga bisa. Oke. Oke, banyak ya hari ini alfabetnya. V, G, U, E, H, N, M, I, U, S, B, M, J, P, O, W, Y, F, J, I. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sora tunggu belanjanya, dan jangan lupa main ke channel kedua, channel pertama di Sora yang Tarot. Terima kasih. Bye-bye.